Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Risa Livia. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang studi kasus dari Humas Aceh dalam menyikapi pandemi corona COVID-19 yang berkaitan dengan konsep dari psikologi komunikasi. Sebelum kita bahas ke studi kasusnya, kita harus paham dulu nih, sebenarnya apa sih itu psikologi komunikasi dan apa itu public relation. Yuk disimak. Menurut George A. Miller, mengartikan psikologi komunikasi sebagai ilmu yang berusaha menguraikan atau meramalkan dan mengendalikan peristiwa mental, juga behavioral perilaku dalam komunikasi. Nah, kemampuan manusia untuk menguraikan, meramalkan, juga mengendalikan peristiwa mental itu bermanfaat untuk tercapainya tujuan komunikasi yang efektif dan efisien. Menurut definisi dari Kamus Terbitan Institute of Public Relations atau kita singkat sebagai IPR, public relation adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap halayaknya. Jadi, humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasi sebagai rangkaian kampanye atau program terpadu yang memiliki tujuan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik yang nantinya akan menghasilkan keinginan, baik kepercayaan, saling adanya pengertian, juga citra yang baik dari publiknya. Karena pada dasarnya aktivitas public relation itu meliputi kegiatan yang bersifat membangun, juga menciptakan citra perusahaan dan hubungan yang positif di mata publiknya. Dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat atau lebih spesifiknya kita sebut public relation ini, psikologi ini memberikan peranan penting. Pertama, dengan ilmu psikologi komunikasi ini, khususnya dalam public relation officer ini akan lebih efektif karena selain mengetahui bagaimana komunikasi yang baik, juga dibantu dengan bagaimana kita bisa memahami orang lain yang bisa dilihat dari perilaku, gaya bicara, serta tanda-tanda lain gitu, yang sehingga kita bisa tahu kita harus mengambil langkah yang efektif dalam berkomunikasi itu seperti apa. Kemudian yang kedua, dengan kaitan psikologi komunikasi ini, kita bisa melihat dan mengetahui bagaimana kepribadian seorang. Sebagaimana tadi dibahas mengenai perilaku, bahasa tubuh, gaya bicara, dan penyampaian ini, dalam implementasinya hal yang perlu diperhatikan sebagai public relation officer ini ialah pada aspek psikologi pesan. Karena melalui pesan atau melalui bahasa dari seorang tersebut, seorang praktisi PR itu harus bisa menggunakan bahasa yang baik atau mengucapkan kata-kata dan kalimat dengan cara-cara tertentu, karena setiap kata itu pasti memberikan maksud tersendiri. Yang kita ketahui pada tahun 2020 kemarin, kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia merasakan hal tersebut gitu. Dan dalam perkembangan kasus virus COVID-19 ini, terutama di Aceh, ada juru bicara Humas Aceh menjadi salah satu referensi masyarakat, di mana setiap info yang beliau sampaikan itu merupakan berita yang menjadi sorotan di setiap lapisan masyarakat di Aceh gitu. Dikutip dalam berita CNN Indonesia tanggal 29 Maret yang menyebutkan bahwa pemerintah Aceh ini berencana menyediakan pemakaman massal untuk orang yang meninggal karena terinfeksi virus corona COVID-19 ini, dan hal itu pun dilakukan untuk mengantisipasi gitu meluasnya penularan virus COVID-19 ini. Kemudian juru bicara COVID-19 pemerintah Aceh ini membenarkan bahwa sudah menyiapkan lahan untuk pemakaman massal. Dan meskipun kabar terkait pemakaman massal itu bukanlah kabar baik yang untuk disampaikan ya sebenarnya, tapi ya harus tetap menginformasikannya karena
itu adalah salah satu bukti kesiapan dari pemerintah daerah Aceh juga bahwa mereka telah mengantisipasi COVID-19 ini gitu. Dan juru bicara ini tentu dituntut untuk komunikatif sehingga pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak menimbulkan bias. Tapi tidak berselang lama ternyata tentang penyediaan kuburan massal itu yang disampaikan oleh beliau menjadi salah satu berita yang mendapatkan respon kurang baik dari masyarakat. Karena berita ini membuat masyarakat memberikan penilaian negatif kepada pemerintah Aceh. Dapat diketahui ya dalam ilmu komunikasi, hal tersebut itu sebenarnya dapat ditelaah melalui ilmu psikologi komunikasi, karena psikologi komunikasi ini dapat menguraikan dan meramalkan sebenarnya apa reaksi yang akan diperoleh setelah praktisinya atau seorang PR-nya menyampaikan pesan. Dan dapat juga kita lihat bagaimana pesan yang dikemas oleh jubir pemerintah Aceh di tengah kejiwaan masyarakat yang emang tidak stabil akibat dampak COVID-19 ini, jadi menuai respon yang buruk gitu. Dan dalam kata kuburan massal itu mendapat model dari teori komunikasi Wilbur yang mengemukakan bahwa komunikasi ini senantiasa menumbuhkan setidaknya 3 unsur. Yang pertama itu ada sumber, pesan, dan sasaran. Nah, dari model Wilbur tadi dapat dipahami bahwa penyampaian pesan kuburan massal itu oleh jubir Aceh secara tidak langsung membangun komunikasi sesuai dengan pengalaman bersama beliau gitu. Jadi beliau dan masyarakat Aceh ini sudah pernah atau jadi kayak mengingatkan kembali gitu kejadian tahun 2004 silam, yakni peristiwa tsunami di Aceh. Sehingga nggak salah jika tergambar dalam pikiran masyarakat Aceh ketika mendengar akan kuburan massal itu berpikirnya akan ada jatuhnya korban ratusan ribu jiwa. Kemudian dari pihak Humas Aceh juga harusnya lebih memahami kondisi kejiwaan masyarakat yang sedang dalam keadaan tidak stabil ketika menerima pesan tentang persiapan kuburan massal, jadi malah semakin memburuk gitu, dan sehingga menimbulkan persepsi yang negatif kepada pemberitaan. Pun tujuan dari pesan yang disampaikan oleh juru bicara Humas Aceh itu ya emang begitu gitu adanya. Itulah tadi pentingnya kita memahami psikologi komunikasi, karena setidaknya dapat meminimalisir reaksi negatif dan kesalahpahaman komunikator dalam menerima pesan. Dalam psikologi komunikasi, pesan yang disampaikan hendaknya harus jelas, intonasi penyampaiannya juga tepat, cara menyampaikan pesan bahkan pemilihan kata yang tepat sehingga membuat pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Jadi enggak menyimpulkan kesalahpahaman. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Saya Risa Olivia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.